Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa pergerakan XAUUSD untuk minggu depan dan hari Senin besok. Sebelumnya saya akan kupas tuntas dulu ya apa yang terjadi di minggu kemarin dari pergerakan XAUUSD ini untuk bisa kita jadikan acuan pergerakannya di minggu depan. Kalau kita perhatikan dari struktur yang terbentuk ya dari posisi dari bulan Maret ya, ini tanggal 7 Maret dari harga tertingginya ini, Anda bisa lihat terjadi pembentukan swing ya, yaitu di mana ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high. Di mana setelah bersentuhan dengan atau membentuk lower high di sini, tapi kita masih belum bisa melihat ya atau pembalikan dari candle dari posisi bullish untuk koreksi ya. Ini menurut saya seperti itu. Dan posisinya memang di candle terakhir di minggu kemarin ini ya sudah membentuk candle yang dimana ada ekor panjang di atas, ini saya perbesar dulu, dan ekor bawah yang posisinya ada di bawah. Nah, ini kalau saya lihat dimana tekanan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Ya, Anda bisa lihat. Dan posisinya memang masih ditutup di atas candle bullish ya. Tapi kalau saya perhatikan di sini kan sudah saya kasih gambaran-gambarannya ya. Maksudnya batasan-batasannya. Di sini saya menggunakan ada Fibonacci retracement. Perhatikan yang garis titik-titik ini adalah Fibonacci retracement. Saya tarik dari swing terakhir di sini yaitu titik A, saya tarik menuju titik B ya. Di sini perhatikan. Dan ini kita mulai di time frame weekly untuk melihat seperti apa kondisinya XAUUSD untuk minggu depan dan start untuk di hari Senin. Dan dari posisi ini kita menemukan area sempat menuju atau break di atas area 50% sampai dengan 61,8%. Yang di sini kemarin kita tandai adalah area seller. Anda bisa lihat di video sebelumnya. Terus kemudian di sini saat ini ya harga sudah bergerak atau berada di bawah area 50% 1780 ya. Artinya seller sudah memiliki potensi kekuatannya untuk menekan buyer. Dan yang saya akan bahas adalah pergerakan dari satu candle ini di weekly ya, di time frame weekly. Dan minggu kemarin posisinya adalah seperti ini. Dari pembukaan ya weekly open di minggu kemarin 1766.26 sempat terjadi penurunan ya 1754 ya, Anda bisa lihat di sini dari 1754.35 terjadi dorongan pada buyer dan masuk ke wilayah area Fibonacci retracement 1780 area 50% sampai dengan 61,8% area 1803.42. Dan di sini membentuk resisten terbaru ya, weekly resisten nih ya di minggu kemarin yaitu 1794.96 dan di mana dari pembukaan weekly open 1766.26. Artinya apa? Kenapa saya kasih batasan-batasan dari pembukaan open high low ya? Kalau saya nggak terlalu melihat. Yang penting close adalah mengidentifikasi bahwasanya harga berada di atas open ya. Artinya berarti candlenya warna hijau. Kalau close di bawah harga open ya artinya ya, kalau close di bawah harga open artinya adalah candle warna merah itu ya. Terus kemudian kalau kita lihat seperti apa kondisinya untuk minggu depan ya. Kalau saya perhatikan di sini akan terjadi kecenderungan pergerakan sideways ya, karena akan adanya batasan yang saat ini terjadi ya, yang menjadi catatan adalah harga tertingginya 1794 dan harga pembukaan 1766. Ini wilayah pertama yang wajib diperhatikan sebelum dia break di bawah 1754 atau dia breakout di atas 1794. Kalau Anda melihat dari penutupan ya 1775 poin sekian ya,
kalau kita ukur dari pergerakan di mana pembukaan di minggu kemarin, jika candle minggu ini berhasil bergerak, karena ini selisihnya hanya 9 sampai dengan 10 dolar saja dari penutupan di weekly ya. Nih, penutupannya hingga pembukaan di minggu kemarin itu selisihnya hanya 9 sampai 10 dolar saja. Artinya apa? Jika minggu depan ya, perhatikan dari Senin sampai Jumat ternyata pergerakan ini ya bergerak di bawah weekly open, artinya ya sudah ada kecenderungan pembentukan bearish engulfing. Ya, karena candle hijau ini ya dimakan oleh candle warna merah. Nah, bergeraknya akan seperti ini. Nah, ini yang wajib diwaspadai, ini yang wajib Anda pantau dan perhatikan. Meskipun dalam Senin sampai hari Jumat kan kita harus tahu close-nya di hari Jumat dulu, tapi sudah ada potensi jika harga bergerak di bawah 1766, berarti sudah ada potensi yang namanya penurunan. Ini yang teman-teman wajib pahami dan wajib tahu. Oke, apakah ada potensi kenaikan lagi? Ya, untuk potensi kenaikan lagi sangat ada sekali, karena dari harga penutupan di minggu kemarin ya, di hari Jumat ya atau Sabtu dini hari, jarak tertingginya ini hanya 19 dolar. Anda perhatikan ya, masih sangat memungkinkan. Kalau Anda perhatikan dari dorongan seller yang sangat kuat ya, dari tertingginya 1794 ini ya, ini mengidentifikasi bahwasanya seller sudah ada peluang dia menekan buyer hingga mendekati area pembukaan dan sudah berada di 50%. Artinya seller sudah mulai bergerak kuat menekan menekan buyer. Ini yang Anda harus perhatikan. Dan kita coba lihat ya lebih detail lagi di time frame daily ya, untuk melihat satu minggu kemarin pergerakannya itu seperti apa dari terbentuknya candle di mana ada ekor panjang atas yang menekan ke bawah, ekor panjang bawah menekan ke atas hingga terjadi candle bullish ya. Ini kan candlenya bullish ya, tapi buyer dan seller memiliki potensi kekuatan yang seimbang. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily berarti pergerakan XAUUSD di minggu kemarin itu dimulai dari candle ini ya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Perhatikan di mana opennya di sini ya. Ini saya sudah tandain weekly open, fungsinya untuk itu tadi. Dan posisinya dari hari Senin lalu itu terjadi candle bullish ya. Kemudian di hari Selasa memang betul terjadi candle bullish, tapi di sini seller sudah memberikan informasi bahwasanya ada bearish pin bar yang memakan satu candle hijau ini. Artinya sudah ada dorongan kuat di area sini, sudah ada seolah-olah akan ada pembalikan. Kalau kita gabungkan dengan analisa wave analysis ya yang sudah saya informasikan dari jauh-jauh hari, di mana di sini membentuk wave pertama, wave kedua, wave ketiga, dan di sini wave keempat. Setelah wave keempat, wave kelima. Nah, maksudnya apa? Wave kedua ya, wave kedua ini ya, kemarin saya lihatnya ternyata penurunannya ini lebih tajam, lebih cepat dibandingkan wave kedua. Secara pengukuran tingkat volume ya, dari high-nya ini ya, perhatikan dari high-nya di kisaran 1739 sampai dengan low-nya 1711. Ini besarannya, selisihnya ini dengan wave keempat ini sama. Tapi yang membedakan adalah waktu. Kalau di wave kedua membutuhkan waktu selama 4 hari, untuk wave ke 4 itu membutuhkan waktu hanya 2 hari. Jadi lebih, istilahnya fluktuasinya lebih besar di wave keempat. Nah, dari sinilah terjadi yang namanya pembalikan di area 1754 nih ya, yang menjadikan weekly supportnya yang di minggu kemarin. Nah, terjadi di sini ternyata tidak kuat untuk dia lebih panjang lagi penurunan di wave keempat ini, dan terjadi pembentukan wave kelima. Dan wave kelima ini ternyata berhasil membentuk
higher high baru, karena ini kan higher high sebelumnya nih di kisaran 1788 dan membentuk higher high terbarunya yaitu 1794,96. Nah, ini hari Kamis ya, ada impulsif bullish yang sangat kuat. Tapi di hari Jumat seller lebih mendominasi, adanya pergerakan di mana tekanan yang cukup besar, tapi kemarin sebenarnya tidak sebesar ini kalau kita perhatikan di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dan bergeraknya hanya terbatas. Kenapa ini bisa besar sekali? Kalau kita lihat dari news berita yang muncul setengah 8 malam ya, NFP ini data yang semalam terjadi tanggal 5 Agustus 2022 19.30, di mana previousnya 398, prediksinya 250, actualnya angkanya sangat fantastis yaitu 528. Nah, di mana sudah breakout di atas previous 398. Maka dari sini pergerakan indeks dolar langsung naik atau menguat. Yang terjadi di XAU/USD tidak panjang lebar, dia langsung drop ya. Drop langsung membentuk range $30 yaitu terendahnya 1754,35 ya. 54,35. Itu yang terjadi. Dan dua berita yang lainnya, unemployment rate-nya juga tidak terlalu signifikan. Kemudian average hourly earning-nya juga sama dengan previousnya. Jadi dorongan kuat pada non-farm payroll sangat besar. Tapi kenapa di sesi-sesi terakhir di malam hari terjadi pembalikan ya, potensi setelah dia menyentuh range 30 dia balik lagi ke atas. Kenapa tidak bisa lebih dari range 30? Kalau rata-rata XAU/USD itu kisaran 20 sampai $30. Catat ya teman-teman, itu untuk acuan kita melihat dorongan high dan low-nya sebesar itu dalam satu hari, itu rata-ratanya. Kalau lebih dari itu berarti itu anggap aja bonus. Oke? Kita berlanjut ya. Kenapa ini terjadi kenaikan? Karena Anda harus ingat masih terjadi yang namanya gejolak geopolitik antara Cina dan Taiwan yang sekali lagi memanas ya. Kemarin juga Amerika ikut-ikut dalam kondisi memanasnya Cina dan Taiwan tersebut. Nah, ini yang menjadikan XAU/USD masih dianggap safe haven. Artinya seperti itu. Meskipun terjadi dorongan kuat karena faktor news atau indeks dolar yang begitu besar naiknya yang mendorong XAU/USD turun, tapi dia hanya tertahan. Nah, inilah yang menjadi momok untuk minggu depan, yang teman-teman, berita yang harus Anda perhatikan selain data ekonomi Amerika adalah perkembangan antara Amerika, Cina, dan Taiwan. Kalau itu semakin memanas, kondisinya tidak menemukan titik temu dengan kondisi seperti ini akan mengganggu yang namanya pergerakan dari XAU/USD, atau mata uang yang lainnya mungkin terganggu juga, tapi tidak terlalu signifikan. Yang berdampak signifikan itu terdapat pada market XAU/USD. Oke, jelas ya, mas, saya tadi bilang untuk minggu depan ini kemungkinan besar pergerakannya akan kecenderungannya adalah sideways. Kenapa? Perhatikan, ini sudah masuk kepada wave kelima, sudah menurut saya sudah habis ya. Wave kelima dia hanya naik hingga 1794,96, dan penurunan ini sudah termasuk area yang disebut dengan koreksi atau gelombang korektif. Ini gelombang impulsif, kemudian gelombang korektif. Nah, gelombang korektif itu kita masih mengukur di kisaran ini di 1754 sampai dengan 1794. Ini adalah batasan area gelombang korektif ya. Sementara ini kalau terjadi yang namanya breakout di bawah 1754, apalagi sudah bergerak di wilayah weekly open di bawah, maka akan terjadi yang namanya penurunan, yaitu korektifnya itu adalah ABC ya. Itu gelombangnya 3 kali gelombang ABC. Tapi nanti kita lihat ABC-nya itu memang ABC yang dalam arti posisi memang membentuk langsung dia ABC, terus kemudian penerusan impulsif bearish atau impulsif bullish. Nah, nanti kita lihat posisinya. Tapi yang saat ini yang terbentuk di area impulsif ini
Ya, perhatikan di impulsif ini kemudian terjadi yang namanya gelombang korektif. Oke, kita lihat di time frame 4 jam untuk mempermudah teman-teman melihat apa sih wave analysis itu. Wave analysis itu terbagi menjadi dua, ada gelombang impulsif dan gelombang korektif. Gelombang impulsif itu ya gelombang yang berbentuknya adalah panjang, ya, ada gelombang naik, ada gelombang turun, itu yang disebut gelombang impulsif. Korektif itu ada di tengah-tengahnya. Ya, setelah dia naik seperti ini akan terjadi korektif, baru dia naik, ya, atau turun terbentuk korektif, baru dia turun. Seperti itu yang disebut pergerakan wave itu, ya, ada impulsif dan ada korektif. Di mana impulsif itu terbagi menjadi 5 wave. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, ini wave kelima. Nah, ini saat ini menuju ABC. Makanya kita lihat apakah gelombang ini atau wave A, ya, ini wave A saat ini sudah apakah low-nya ini di weekly open 1766.26 bisa jadi, ya, kalau ini membentuk sebuah V, ya. Kalau ini kan contoh nih, ini wave keempat itu terbagi menjadi ABC, ya, baru dia wave kelima. Nah, apakah ini ABC, ya, C-nya apakah berhasil break di bawah weekly open, baru dia akan koreksi lagi. Nah, inilah nanti yang akan menentukan apakah buyer masih kuat. Tantangannya di sini, ya, apakah masih kuat break di atas 1794 atau hanya bergerak setengah dari pergerakan penurunan ini, dia sudah kembali ke membentuk lower low yang dimana akan membreakout di bawah ini. Ini yang menjadi tantangannya. Yang pertama, yang membentuk higher low, ini kan higher low, ya. Perhatikan, ini higher low, higher high, higher low. Nah, tantangan kenaikan inilah hari Senin besok atau Selasa, ya, kita lihat kalau di mana kenaikan ini dia gagal break di atas weekly resistance 1794, ya, perhatikan, ya, maka kecenderungannya akan bisa terjadi yang namanya penurunan. Penurunan pun akan menguji area weekly open atau di area support ini yang terdekat nih di sini. Ini ada area support. Oke, saya masukkan aja, ya. Kalau di weekly open kan nggak pas tuh di ekornya. Saya masukkan pas support di bawah sini. Perhatikan, ini area supportnya di kisaran, udah di sini aja, ya. Ini area support yang terbentuk, ya, di sini, ya. Oke, sebentar, ini saya ganti ke bawah aja supaya nggak tabrakan. Sebentar, ini saya kecilkan dulu. Nah, oke, ya, seperti ini itu weekly supportnya. Jadi teman-teman wajib perhatikan, ya. Saya ulangi, ya. Jadi pembentukan dari pergerakan swing ini, ya, saat ini apakah wave A ini, ya, ini sudah menjadi titik terakhir menjadi higher low yang akan naik mencari titik antara dia adalah mencari titik lower high di bawah ini, atau dia akan membentuk higher high baru. Kalau membentuk higher high baru, berarti ceritanya akan panjang nih, masih akan terjadi dorongan. XAUUSD masih mencoba menekan tes area 61,8%, 1803,42. Oke, saya harap teman-teman bisa memahami, ya. Memang agak susah, ya, untuk kalau belum terbiasa. Memang intinya gini aja, gampangannya pokoknya minggu ini, ya, minggu depan ini ada start hari Senin. Jika pergerakan ini gagal, dia break di atas 1794 dan hanya bergerak di bawah sebelumnya ini, ya, di bawah ini, maka ini bisa terjadi yang namanya penurunan. Itu yang wajib teman-teman perhatikan, ya. Akan menguji di kisaran di sini. Oke, ini dulu yang pertama yang wajib Anda ketahui. Oke, kita berlanjut, ya. Kita lihat di time frame 1 jam untuk hari Senin besok seperti apa. Nah, di sini makanya saya tadi bilang apakah dari wave keempat ini, ya, ini wave A ini 1, 2, 3. Makanya saya bilang ini akan menuju yang paling kecil, ya. Ini kita bahas analisa wave yang paling kecil. Dari penurunan E ini akan mencoba, kalau saya melihatnya, ya, ada potensi pembalikan di wilayah ini nih. Ya, ini wajib teman-teman pantau, ya. Ini wajib teman-teman pantau. Ini ada area yang
bisa terjadi area ini adalah area pembalikan. Nah, ini wajib teman-teman pantau. Ini ya, saya kasih tanda area pantau. Nah, pantau area ini ya, pantau area ini. Area ini adalah area berapa angkanya, kita masukkan ya, supaya nanti teman-teman juga nggak bingung. Saya masukkan dulu angkanya, yaitu di kisaran 1784 sampai dengan 1788 ya. Ini 1784 sampai dengan 1788. Ini area pantaunya. Oke, kalau saya lihat potensinya ya sementara ini ya untuk hari Senin ya, karena kalau kita ukur dari pergerakannya ini sudah mendekati 50%, akan menguji dari dua level ini dulu ya, 1765 66 sampai dengan 1780. Ini wajib diperhatikan, ini juga menjadi area pantau kecil kita. Oke, saya tandain dulu aja area pantau biar teman-teman tidak bingung dan ini bisa membantu. Ini yang pertama area pantau juga. Ini menjadi area level psikologi terdekatnya. Satu, kemudian ini yang kedua di sini ya, dari dua ini ya. Ini ada dua ya yang terdekatnya. Nah, saya taruh di tengah-tengah aja. Ya, perhatikan, yaitu 1766 sama 1765. Ini area pantaunya. Artinya fungsinya untuk apa? Jadi skenarionya seperti ini. Perhatikan, jika pergerakan dari XAUUSD ini ternyata hari Senin besok mendekati 1780 di area sini, dia gagal breakout ke atas, maka dia akan kecenderungannya turun sampai sini dan bergerak sideways. Nah, sampai nanti kita lihat mana dulu yang akan di breakout. Ini dulu area sideways pun kalau kita ukur ya dari sini sampai ke sini, ini sudah memakan waktu range pergerakan di kisaran 13 sampai 15 dolar. Make sense ya. Hati-hati kalau Senin dia tidak bergerak signifikan, hanya bergerak di wilayah ini. Jadi kesimpulan strateginya, kalau di sini area pantau 1780 sudah membentuk bearish engulfing, bearish pin bar ya, atau 3 candle warna merah, artinya sudah ada susunan candle itu akan terjadi penurunan menguji ke level ini menjadi target profit kita. Yang kedua, kalau di sini sudah terjadi penolakan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, yaitu dia pattern-pattern naik, maka akan mendorong dia naik ke atas. Selama pergerakan wilayah 1780 sampai dengan 1765 dengan 66 tidak berhasil di breakout, maka hanya bergerak di kisaran ini. Jelas ya, maka kalau sell di sini pasang stop loss di atas, buy di sini stop loss di bawah. Oke, kalau di sini candlenya ternyata yang membreakout impulsif bullish, artinya akan kuat dorongan menuju ke wilayah ini 1784 sampai dengan 1788. Ini bisa dijadikan area entry sell berikutnya ya, wilayah ini sebelum dia breakout di area weekly resistance. Karena kalau kita ukur dengan potensi dia naik dari level ini ya, saya ambil di level support ini ya, sampai dengan ini sudah range 20, masih masuk akal ya. Begitu juga dengan kebalikannya, kalau dia potensinya ternyata breakout di bawah ini impulsif bearish, maka kalau kita ukur dari sini hingga sampai dengan area 38,2%, 1756 sampai dengan 1754 di area sini masih masuk akal. Oke. Jadi skenarionya seperti ini. Yang pertama itu tadi ya, dia membentuk area sideways atau membentuk area base. Yang kedua, dia berhasil breakout. Makanya saya tadi udah saya jelasin ya. Semoga teman-teman paham ya yang saya jelaskan. Breakout impulsif bullish, dia akan menuju ke wilayah ini. Area ini ya, tidak perlu saya jelasin lagi. Ini sudah ada angkanya 1784 sampai dengan 1788.54. Pantau wilayah ini. Kalau di sini nanti terjadi penolakan ya, dia bisa terjadi yang namanya penurunan lagi, akan berlanjut membentuk lower low baru. Nah, ini wajib teman-teman perhatikan dari skenario kedua. Skenario ketiga, kalau dia breakout area support yang menjadikan pergerakan ini sideways ya, yaitu di sini. Ini kalau breakout impulsif bearish, maka dia akan menuju ke wilayah ini. Ya, pantau juga nanti wilayah ini yang terakhir. Kalau terjadi penolakan lagi, baru Anda boleh buy. Jadi ini kondisinya untuk hari Senin ya teman-teman. Jadi ini mungkin kalau teman-teman
bingung bisa diulangi lagi videonya. Kalau gambarnya kurang jelas berarti resolusi di YouTube Anda tolong dibesarkan minimal 720 ya resolusinya supaya jelas angkanya, gambarnya bisa lebih jernih. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Jangan lupa nonton hari ini, jangan lupa ditonton lagi hari Minggu sampai Anda membuat plan sendiri dan memahami. Jika lupa ulangi lagi video ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu bagikan video ini, share video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta saya ucapkan selamat datang para subscriber baru. Ini channel Zona Forex semoga bisa membantu Anda dalam melakukan transaksi dan bisa mendapatkan profit secara konsisten. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Terima kasih buat semuanya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.